Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Alala, bab syarat pencari ilmu. Oke, kita langsung ke pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syarat pencari ilmu. Alala tanalul ilma illa bisittati saumbika an majmu'iha bi bayani. Ilingo dak kasil ilmu angin 6 perkara bakal tak cerita ake kumpule kanti pertelo. Ingatlah, tidak akan kalian mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat, akan disebutkan sampai jelas. Dukai wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Rupane limpat lupa sabar ono sangune lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane, yaitu cerdas, berakal sehat, semangat, sabar, ada biaya, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Oke, langsung kita akan jelaskan pengertian dari tersebut. Pengertiannya dengarkan baik-baik. Penjelasannya gini. Sejak kita terlahir ke alam dunia ini, kita tak mempunyai bekal apapun selain isakan tangis semata. Seiring dengan berputarnya waktu, dari proses apa yang kita dengar dan lihat di sekitar lingkungan tempat tinggal mengalami berbagai macam kejadian dan fenomena. Dari hal tersebut kita mencoba memikirkan dan mencari tahu penyebab kenapa hal itu bisa terjadi. Inilah pengertian sederhana ilmu. Kewajiban untuk mencari ilmu telah jelas sebagaimana hadis Nabi SAW. Bahwasannya mencari ilmu itu wajib bagi semua orang dari mulai ia dilahirkan hingga masuk ke liang lahat. Itu artinya selama manusia masih diberi kekuatan untuk bernafas, selama itu pula kewajiban kita dalam menuntut ilmu tak pernah lepas mengikat. Semakin kita berilmu, maka semakin merasakan pula bahwa masih banyak ilmu yang belum dipelajari. Hal ini menegaskan sangat disayangkan bagi seorang manusia yang sudah diberi akal namun tidak memanfaatkan untuk mencari ilmu. Jika yang terjadi seperti itu, lalu apa bedanya dengan binatang? Tentunya ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dengan ilmu itu kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk pada aturan, dan semakin merasakan kehinaan dalam diri seorang hamba, bukan malah menjadi diri sombong dan berbuat semena-mena. Dalam menggapai ilmu yang bermanfaat, sebagaimana syair di atas, ada tuntunan yang harus dipenuhi syarat jika ingin meraih ilmu yang didambakan. 6 syarat tersebut adalah: 1. Syarat pertama yaitu 1. Cerdas. Artinya kemampuan untuk menangkap ilmu, bukan berarti IQ harus tinggi, yaitu pikirannya itu harus tinggi istilahnya. Bukan harus pintar, enggak. Yang penting dia itu walaupun dalam mencari ilmu IQ yang tinggi sangat menentukan sekali, asal akalnya mampu menangkap ilmu, maka berarti sudah memenuhi syarat pertama ini. Berbeda dengan orang gila atau orang yang idiot yang memang akalnya sudah tidak bisa menerima ilmu, maka sulitlah mereka mendapatkan ilmu manfaat. Namun perlu diingat bahwa kecerdasan adalah bukan sesuatu yang tidak bisa meningkat. Sebagaimana ungkapan akal adalah laksana pedang, semakin sering diasah dan dipergunakan maka pedang akan semakin mengkilat dan tajam. Adapun bila didiamkan maka akan karatan dan tumpul. Begitu pula akal kita semakin sering dibuat untuk berpikir dan mengaji, maka akal kita akan semakin tajam daya tangkapnya, dan bila dibiarkan maka tumpul, tidak akan mampu menerima ilmu apapun juga. Dari hal ini juga bisa dipahami, jangan merendahkan orang lain yang kemampuannya menyerap ilmunya lebih rendah dari kita. Sebaliknya, sikap peduli dan membantu teman adalah hal yang seharusnya dilakukan, karena bisa saja kemudian hari seorang itu malah lebih unggul dari kita. Syarat kedua yaitu semangat. Syarat kedua semangat ya, artinya sungguh-sungguh dengan bukti ketekunan mencari ilmu. Tanpa kesemangatan dan ketekunan tidak akan menghasilkan apa-apa.
Terlebih ilmu agama merupakan ilmu yang mulia dan ilmu itu juga menjadi kebutuhan individu bagi umat Islam dalam melaksanakan segala syariat. Sehingga banyak orang yang mencari, tetapi apabila tidak diiringi dengan semangat, maka ilmu yang didambakan akan sulit untuk digapainya. Contoh sederhana, apa yang kemarin dihafalkan belum tentu sekarang masih bisa hafal atau tahu. Padahal apa yang dihafal atau tahu kemarin masih berhubungan dengan pelajaran hari ini. Akhirnya pelajaran hari ini pun berantakan karena hilangnya pelajaran kemarin. Mengulang pelajaran yang sudah disampaikan. Maka tanpa kesemangatan dan ketekunan sangat sulit kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan dalam menuntut ilmu. Syarat yang ketiga yaitu sabar. Artinya tabah menghadapi cobaan dan ujian dalam mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang mencari jalan lurus menuju penciptanya. Oleh karena itu setan sangat membenci dan senantiasa mengganggu pada pencari ilmu. Karena dengan tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhi maksiat, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, maka nantinya semakin banyak umat Islam yang terbujuk dengan rayuan setan yang menyesatkan. Hal ini terbukti dengan memakai lama waktu yang sama dalam melakukan ibadah seperti sholat, mengaji, dan lain-lainnya. Akan terasa lama dan berat dilakukan, sementara kegiatan yang di luar ibadah akan terasa singkat dan menimbulkan kenyamanan. Syarat yang keempat yaitu biaya. Artinya orang yang menuntut ilmu memang perlu biaya, seperti juga setiap manusia hidup yang memerlukannya. Tapi jangan dipahami harus punya uang, apalagi uang yang banyak. Biaya di sini mencakup kebutuhan kita, makan, minum, sandang, dan papan secukupnya, dan biaya tempat di mana kita menimba ilmu. Dalam sejarah kepesantren dari zaman sahabat Nabi sampai zaman ulama terkemuka, kebanyakan para santri adalah orang-orang yang tidak mampu, seperti Abu Hurairah, sahabat Nabi, seorang perawi hadis terbanyak, adalah orang yang sangat fakir. Selain itu, Imam Syafi'i rahimahullahu bercerita, saya seorang yatim yang tinggal bersama ibu saya. Ia menyerahkan saya ke khutab, yaitu sekolah yang ada di masjid. Dia tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada sang pengajar sebagaimana upahnya karena mengajari saya. Saya mendengar darinya guru hadis atau pelajar. Kemudian saya menghafalnya. Ibu saya tidak memiliki sesuatu untuk membeli kertas, maka setiap saya menemukan sebuah tulang putih, saya mengambilnya dan menulis di atasnya. Apabila sudah penuh tulisannya, saya menaruhnya di dalam guci atau botol besar yang sudah tua. Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadilihi. Nomor 1 sampai 98 Ibnu Abdul Bar. Syarat yang kelima yaitu petunjuk guru. Artinya orang yang menuntut ilmu harus mempunyai guru, karena dengan mempunyai ilmu akan terbebas dari kesalahan. Dengan mempunyai ilmu akan terbebas dari kesalahan penafsiran. Sesayangnya dalam mempelajari ilmu agama mempunyai sanad, yaitu pertalian murid dan guru. Andai tidak ada sanad, maka orang yang berkata tentang agama sekehendak hatinya. Kita bisa melihat sejarah penurunan wahyu dan penyampaiannya kepada para sahabat, betapa Nabi setiap bulan puasa menyimakkan Al-Quran kepada Jibril dan sebaliknya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, lalu para tabi'in menyampaikan pada tabi'in, dan seterusnya kepada ulama salaf, lalu ulama khalaf, lalu ulama mutaqaddimin, lalu ulama mutaakhirin, dan seterusnya sampai pada umat sekarang ini. Jadi ilmu yang kita terima sekarang ini adalah ilmu yang bersambung sampai Nabi dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jelas sekali bahwa orang yang belajar harus lewat bimbingan seorang guru. Guru yang bisa menunjukkan apa yang dikehendaki oleh sebuah pernyataan dalam sebuah ayat atau hadis atau ibarat kitab salaf. Karena tidak semua tersurat mencerminkan apa yang tersirat dalam pernyataan. Dari hal yang sudah dipaparkan tadi tidak berarti menutup kemungkinan untuk belajar secara otodidak, yaitu mandiri. Hanya saja di era globalisasi yang semakin banyak informasi yang malang melintang, kita dituntut untuk jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum mengecek informasi itu. Ironis memang jika ada sebagian yang bermodal mencari info bah Google. Ini kalau belajar hanya di bah Google bahaya. Beberapa menit namun langsung berani memberikan fatwa, padahal belum tahu penjelasannya.
Ya, terus syarat yang nomor 6, lama. Lama, maksudnya waktunya lama dia belajar. Artinya orang yang belajar perlu waktu yang lama dan mempunyai target, karena tanpa target akan hampa dan malaslah kita belajar. Setelah kita menggapai apa yang kita targetkan pun tak lantas berhenti. Karena semakin banyak ilmu yang dipahami, maka akan lebih banyak ilmu yang belum dipahami. Itu artinya tidak ada kata berhenti belajar selama hayat masih di kandung badan. Dari Al-Mu'affa bin Zakaria rahimahullah. Dari sebagian orang yang terpercaya bahwa beliau berada di samping Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Sesaat sebelum beliau wafat, Ibnu Jarir diingatkan dengan sebuah doa dari Ja'far bin Muhammad rahimahullah. Beliau meminta pena dan kertas, kemudian menulis doa tersebut. Beliau ditanya, "Wahai Imam, apakah Anda masih menulis ilmu dalam keadaan seperti ini?" yakni dalam keadaan sakratul maut. Beliau Ibnu Jarir menjawab, "Seharusnya seorang tidak meninggalkan mencari ilmu sampai ia mati." Nuzul Azad Muhammad Qurdi Ali. Dalam menjalankan 6 syarat di atas, jangan lupa ketika kita menuntut ilmu wajib niat sewaktu belajar. Sebab niat itu merupakan pokok dalam segala perbuatan. Sebagaimana hadis Nabi, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung amalnya. Niat juga berpengaruh pada amal yang akan dilakukan, karena berdasarkan hadis Nabi disebutkan banyak amal perbuatan yang bentuk duniawi, kemudian amal ukhrawi karena bagus niatnya, dan tidak sedikit amal perbuatan yang bentuknya amal ukhrawi kemudian menjadi perbuatan duniawi sebab buruknya niat. Oke, cukup sekian video dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like channel saya dan subscribe dan share dan komen. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya dan kerabat-kerabatnya supaya sama-sama mendapatkan manfaat dari video ini. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.